Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Rais kan mengatakan dan membuat publik terkejut. Penyakit Jokowi adalah kutukan, adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan konten-konten ini dinyatakan oleh Amin Rais. Kondisi Jokowi bukan sekadar alergi biasa seperti diklaim. Menurutnya, perubahan kulit Jokowi adalah bentuk hukuman dari Tuhan atas segala bentuk kezalimannya. Kemudian saya coba menyelidiki, kalau Amin Rais adalah orang beragama Islam seperti saya juga, pasti pedomannya kepada Al-Quran. Kemudian saya cari lagi logikanya. Ahli logika yang sangat tepat sekarang ini adalah Rocky Gerung. Mengenai kondisi kesehatan Jokowi, Rocky Gerung menduga itu bukan alergi, melainkan kondisi kejiwaan yang disebut psikosomatik. Hal ini disampaikan Rocky Gerung saat menjadi tamu dalam acara Walk the Talk yang diunggah di kanal YouTube Deddy Sitorus Official, Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Menurut Rocky, Jokowi mengalami ketagihan kamera tetapi polemik mengenai dirinya tak berhenti, sehingga efek negatifnya mempengaruhi kondisi tubuhnya. Rocky Gerung juga menduga ada ketegangan psikologi yang dialami Jokowi dan sudah tidak bisa lagi diatasi dengan obat-obatan kimia. Rocky Gerung juga menambahkan, ketegangan psikologis Jokowi bertumpuk lantaran banyaknya persepsi negatif dari publik. Rocky Gerung menilai, Jokowi juga resah karena tidak memiliki mainan politik, meski ada keterkaitan antara nama Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Belum sampai di situ, karena menyangkut penyakit, saya coba lagi teliti tentang masalah penyakit yang berdasarkan mental, psikologi mental menurut logika Rocky Gerung yang mempengaruhi, yang membuat seseorang menjadi sakit. Kemudian kira-kira apa yang membuat stres Pak Jokowi ini sekarang sehingga penyakitnya sepertinya parah? Kenapa parah? Kalau cuma ringan, tidak mungkin Jokowi diasingkan, berlibur sekarang, jauh dari sorotan kamera. Momen semacam ini bisa menenangkan hati sekaligus pikiran meski terbilang sederhana. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif membenarkan bahwa Jokowi masih liburan ke luar kota bersama cucu dan keluarga. Dan ini membuat saya juga terkejut. Saya membuat sebuah kesimpulan bahwasanya memang kemungkinan besar Jokowi ini sakit, bisa jadi Amin Rais benar 100%. Amin Rais kan berangkat dari Al-Quran, bahwa tak sehelai daun pun jatuh di malam yang gelap yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik atau buruk akan ada balasannya kepada orang tersebut. Dalam hal ini, Amin Rais kan menekankan inilah adalah akibat perbuatan buruk Jokowi menzolimi orang lain sehingga penyakit kulitnya datang kepada dia. Mari kita lihat apa kira-kira perbuatan buruk Jokowi dulu yang menzalimi orang lain yang tidak diketahui, atau kira-kira abu-abu, seakan-akan perbuatannya tidak melanggar agama, tidak melanggar etika, tapi dari segi hukum dia benar. Ada satu yang saya lihat di sini, yaitu menzolimi dua orang. Dua orang itu siapa? Gus Nur dan Bambang Tri. Mendekam 5 tahun, 6 tahun di penjara sampai sekarang belum sampai keluar-keluar, karena hanya dari segi Islam ini, dari segi Islam, dia hanya mempertanyakan sebagai rakyat ijazah Jokowi asli apa palsu. Secara etika, secara Islam, kan cukup ditunjukkan oleh Jokowi, dan tidak ditunjukkan, tidak diperlihatkan sampai sekarang, baik sampai di pengadilan, sehingga mereka dihukum sampai 6 tahun saat Jokowi berkuasa. Artinya ini zolim dengan mempertunjukkan begitu saja ijazahnya oleh Jokowi pada waktu itu, asli atau palsu. Jelas orang ini tidak akan dihukum. Atau paling baik sebenarnya sebagai orang beragama, Jokowi memaafkan saja kalau seandainya ijazahnya asli, tapi tidak. Ini dia dihukum atas tangan-tangan Jokowi. Tapi apakah masuk logika kita? Kalau kita yang yakin kepada agama kita, ini masuk logika. Tapi kita lihat secara logika, kita tidak masukkan komponen agama di situ. Kita masukkan komponen logika dan kesehatan dari segi ahli kesehatan. Berdasarkan logika Rocky Gerung yang menyoroti masalah psikologi atau mentalnya Jokowi yang sedang tertekan, yang sedang stres sekarang, kalau kita lihat memang dari segi kesehatan, kalau itu stres terus berlanjut, itu akan memicu hormon-hormon yang macam-macam, membuat buyar hormon-hormon ini, sehingga daya tahan kita turun, daya tahan tubuh kita turun, gampang diserang penyakit. Caranya tentu saja sebagai seorang bekas presiden, perawatan kesehatannya, cek kesehatannya nomor wahid di Indonesia ini untuk seorang mantan presiden. Dia dicek, kemudian diberikan obat-obatan antidepresan. Tapi karena stresnya terus berlanjut, terus berlanjut, tak mempan lagi obat-obatan, sehingga penyakit bersarang. Dan itu bermacam-macam penyakit juga yang akan bersarang karena stres. Dan itu sepertinya kepada Jokowi berlaku. Berlakunya kenapa? Muncul juga penyakitnya yang nampak, yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat Indonesia di kulit. Yang kita tahu, pasti kalau ada penyakit di dalamnya, sudah diobati sedemikian rupa dengan obat-obatan yang sangat ngetop, paten, tapi tak berhasil. Sehingga dibawa liburan lagi sekarang. Artinya bisa kita membuat sebuah kesimpulan, penyakit Jokowi ini karena stres. Menurut Rocky Gerung seperti itulah. Dia tidak di depan kamera lagi, begitu dia tidak menjabat lagi, tidak ada orang yang menyanjung-nyanjung dia lagi. Apakah karena itu saja? Coba kita selidiki lagi, apa sebetulnya yang membuat Jokowi ini bertambah stres? Kalau kita lihat yang terakhir,
masalah Jokowi sendiri yang mengadukan Roy Suryo Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Sepertinya tak berjalan mulus. Kenapa saya katakan tak berjalan mulus? Seperti Bambang Tri dan Gus Nur dulunya. Dengan gerak cepat langsung masuk pengadilan kejaksaan, kemudian divonis oleh pengadilan. Kalau ini terbata-bata. Kenapa? Dia kadukan di Polda Metro Jaya dengan membawa ijazahnya. Sementara masalah ijazahnya, pengaduan mengenai Jokowi memakai ijazah palsu di Bareskrim, itu terkendala. Kenapa? Karena Bareskrim menyatakan identik, kemudian uji forensiknya macam-macam mengatakan ijazah Jokowi ini asli, tapi tak dipercayai publik. Kemudian tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mendukung gugatan Jokowi atau mendukung pengaduan Jokowi pencemaran nama baik Roy Suryo. Artinya, data bahwasanya Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi itu asli tidak bisa dijadikan dasar hukum di Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena tak ada dalam KUHP yang menyatakan penghentian penyelidikan. Yang ada hanya penghentian penyidikan. Niat Bareskrim sebenarnya ingin membela Jokowi, tapi blunder karena di KUHP tidak ada. Terpaksa sekarang diadakan gelar perkara ulang. Artinya tidak sama dengan kejadian pada waktu Gus Nur dengan Bambang Tri, gercepnya begitu. Ini terbata-bata. Apalagi sekarang Prabowo sudah mewanti-wanti Kapolri, jangan bermain-main lagi, jangan membela-bela geng Solo lagi. Kira-kira begitulah ucapan atau pidato Prabowo pada waktu hari ulang tahun kepolisian. Akhirnya apa yang dilaksanakan oleh Bareskrim? Terpaksa ulang gelar perkara yang akan dihadiri oleh Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Artinya di sana akan ada pergulatan nantinya, akan ada penyerangan yang telak kepada Jokowi, sehingga Polda Metro Jaya tak bisa mengungkapkan siapa yang mencemarkan nama baik Jokowi, sehingga Polda Metro Jaya tak bisa memproses kasus ini. Sementara Jokowi menginginkan secepatnya Roy Suryo dan Rismon Sianipar ditangkap. Dan bisa-bisa gelar perkara di Bareskrim nanti itu membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi karena wanti-wanti dari Prabowo. Akhirnya apa yang dilakukan oleh keluarga Jokowi? Membawanya liburan, hilang dari medsos dulu, hilang dari pemberitaan dulu. Karena kalau terus-menerus mendengar berita tersebut, kenapa kok saya tidak diperhatikan lagi seperti dulu? Psikologinya dan mentalnya akan down. Penyakitnya akan bertambah buruk. Benarlah sinyalemen dari Rocky Gerung, benarlah menurut kesehatan, ahli kesehatan, bahwa streslah yang memicu penyakit Jokowi. Dan benarlah kata Amin Rais, karena Tuhan sudah merancang semuanya. Kalau kamu berbuat dosa, kalau kamu berbuat salah, kemudian kamu ingin membenamkan orang lebih jauh, kalau Tuhan tidak menghendaki kamu untuk berbuat kejahatan yang lebih daripada itu, akan membuat kamu stres, kamu akan mendapatkan azab, dengan stres kamu akan mendapatkan penyakit. Kan sederhana, Al-Quran menjelaskan. Streslah yang menyebabkan Jokowi ini sakit. Dan stres itu kenapa? Karena dosa-dosa dia. Benarlah Al-Quran, benarlah Amin Rais. Kalau itu menurut saya, kemungkinan besar inilah penyebab penyakit oleh penyakit Jokowi. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana caranya agar Jokowi ini sembuh? Penyakit itu Tuhan yang mendatangkan. Jalan satu-satunya Jokowi harus tobat seperti kata Amin Rais. Apakah akan disembuhkannya? Mungkin saja disembuhkannya dengan arti kata normal kembali. Bisa juga disembuhkannya dengan masuk ke alam kubur. Kan penyakitnya hilang, dihilangkannya penyakitnya, masuk alam kubur. Kemudian kalau normal kembali, hilang penyakitnya. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat.